sayangnya di kita itu keselamatan itu belum menjadi prioritas kita. Nyawa terus melayang akibat kecelakaan di pelintasan sebidang, perpotongan jalur kereta api dan jalan. Ironinya, masih ada lebih dari 2.000 pelintasan sebidang yang tidak dijaga. Seberapa bahayanya dan bagaimana negara membereskan problematika pintu pelintasan sebidang? Ikuti penelusuran saya kali ini. Perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan atau pelintasan sebidang bak tempat mengadu nyawa. Duka enggan bertepi kala kasus demi kasus kecelakaan di pelintasan itu terjadi saban waktu. Menurut data Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, 877 kecelakaan terjadi di pelintasan sebidang selama 3 tahun belakangan yang menyebabkan 256 nyawa melayang. Raut wajah Ahmad Yasin mendadak sendu saat mengingat insiden kelam yang hampir merenggut nyawanya 20 April 2022 silam. Pagi hari itu, mobil yang ia kendarai tertemper kereta komuter jurusan Bogor Jakarta Kota di pelintasan sebidang Ratu Jaya Depok, Jawa Barat. Mobilnya terseret sejauh 15 meter dan terjepit di antara badan kereta dan pagar pembatas. Beruntung, ia lolos dari maut. Alhamdulillah saya selamat dan menyelamatkan diri keluar dari kaca depan. Kemudian saya meloncati pagar itu karena saya khawatir keretanya jalan terus atau mobil yang saya kendarai terbakar. Ahmad bilang, pelintasan sebidang di Jalan Rawageni yang ia lewati tanpa sirine. Pun tak ada palang otomatis, cuma tersedia palang buka tutup yang terbuat dari bambu bikinan warga. Palang sederhana tersebut dijaga warga setempat. Nah begitu kepala mobil saya masuk, waktu itu saya mengendarai mobil Lio putih. Begitu masuk saya tidak sempat melihat adanya kereta. Petugasnya yang menurut saya agak lalai itu kaget juga, ternyata kereta sudah dekat. Dia teriak, kereta, kereta, kereta. Ketika itu media daring memberitakan penjaga palang sudah mengingatkan Ahmad. Tapi pria berprofesi sebagai ustadz ini malah menerobos palang bambu yang diturunkan penjaga. Itu informasi tidak benar. Tidak mungkin saya menerobos perlintasan ataupun palang yang sudah tertutup, itu tidak mungkin. Apalagi mobil yang saya kendarai itu adalah mobil yang baru saya beli, belum sebulan. Saya takut lecek. Memang petugas tidak melihat bahwasannya kereta sudah dekat. Dalam kondisi palang terbuka, kemudian saya memberanikan diri masuk. Buntut kecelakaan ini, PT KAI menuntut Ahmad yang dinilai ceroboh tidak mendahulukan perjalanan kereta sehingga menyebabkan kerusakan sarana serta gangguan perjalanan. Mereka memberikan surat somasi, tapi karena saya ini merasa sebagai korban, tentu saja nggak pas dong. Akhirnya waktu itu kita melayangkan somasi atau gugatan duluan, dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian sudah ada kata sepakat damai tanpa ada ganti rugi. Nyaris tewas, trauma melekat tiap kali Ahmad mau melewati pelintasan sebidang. Saya semenjak kejadian dari tanggal 20 April 2022 sampai hari ini baru kali ini ya melintasi pelintasan ini.
Pelintasan di Kampung Rawageni, Kelurahan Ratu Jaya, yang nyaris merenggut nyawa Ahmad bertahun-tahun tanpa penjagaan dan pengamanan resmi. Secara swadaya, warga menjaga pelintasan yang dilalui kereta komuter Jabodetabek itu. Sempat ditutup dengan beton, pelintasan ini dibuka paksa oleh warga pada 2022 lalu. Alhasil, hingga kini tak ada sistem pengamanan di pelintasan tersebut meski ramai dilalui kendaraan. Per April 2022, sepanjang jalur stasiun Citayam hingga stasiun UI yang berjarak 12 km, cuma ada 2 pelintasan sebidang yang resmi, yakni di Jalan Dewi Sartika dan di Kelurahan Pondok Cina. Pelintasan sebidang tak dijaga, jelas mengerikan. Mengapa sulit sekali membenahi persoalan pelintasan sebidang ini? Karut-marut problematika pelintasan sebidang di wilayahnya, kami tanya pada Wali Kota Depok Muhammad Idris. Tetapi hingga tayangan ini mengudara, permohonan wawancara kami masih tak mendapatkan respons. Pelintasan sebidang tak dijaga juga masih banyak ditemui di Sumatera Utara. Masyarakat Transportasi Indonesia mendata ada 263 titik pelintasan sebidang tak dijaga di sana. Di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, 2 pelintasan sebidang yang tak dijaga seringkali membahayakan nyawa para pelintas. Pada 2 jalan utama kita, seperti di Jalan Pembangunan ini dan juga di Jalan Bintang Terang, itu tingkat arus lalu lintasnya cukup padat, itu sama sekali tidak ada palang kereta apinya gitu. Jadi disitulah yang sering terjadi kecelakaan, korban ditabrak oleh kereta api ya. Resah juga dirasakan Kepala Desa Lalang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dia telah berdaya upaya mengetuk Pemda, mengentaskan problem kecelakaan di pelintasan sebidang. Tapi hasilnya nihil. Sejak saya kecil sampai menjadi kepala desa, saya kepala desa dari tahun 1998 dan sampai sudah 3 kali periode dan yang terakhir sampai 2028. Kondisi rel kereta api ini sering terjadi kecelakaan karena tidak ada pintu palang. Jadi kami sudah menyurati juga Kabupaten Deli Serdang dan sudah masuk dalam musrembang setiap tahun dan belum ada realisasinya. Di Indonesia ada lebih dari 2.000 pelintasan sebidang tak dijaga. Pelintasan-pelintasan ini dikategorikan sebagai pelintasan tak resmi. Tim Berkas Kompas menelusuri salah satu lokasi tempat maut kerap menjemput di pelintasan sebidang tak resmi. Tiap tahun kayaknya ada gitu di lintasan kereta api ini. Iya, kecelakaan di sini. Sering lah. Pelintasan sebidang tersebar di jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Ada yang resmi, memiliki sistem peringatan dan penjagaan, tapi banyak pula yang kosong, tanpa alat keselamatan dan penjaga. Dari 3.693 lokasi pelintasan sebidang, 2.000 titiknya tak dijaga. Ribuan sebaran titik ditambah budaya abai pada keselamatan tak ayal membuat angka kecelakaan tinggi di pelintasan sebidang. Sudah terjadi lebih kurang 656 kali kecelakaan di pelintasan sebidang, di mana korbannya pun cukup banyak, yang meninggal dunia sekitar 256, yang luka berat ada 170 dan luka ringan sebanyak 230.
Perlintasan sebidang antara stasiun Bekasi hingga Cikarang kerap jadi sorotan karena seringnya kecelakaan. Sejumlah titik tak dijaga. Padahal di sini melintas kereta api jarak jauh, kereta komuter, plus kereta barang. Saudara, saya hitung jalur kereta antara stasiun Bekasi hingga stasiun Cikarang ada 7 pelintasan sebidang yang tak dijaga. Pastinya area ini rawan kecelakaan. Saya akan mendatangi salah satunya. Ikuti penelusuran saya. Tim Berkas Kompas mendatangi pelintasan sebidang di Jalan Walet Tambun, Kabupaten Bekasi. Tidak ada palang pintu otomatis, sirine, juga rambu pelintasan kereta. Hanya ada warga yang mengatur hilir mudik sepeda motor serta mobil. Ini Farid, warga desa Mekarsari Tambun. Sudah 27 tahun, lelaki berusia 56 tahun, secara sukarela menjaga pintu pelintasan sebidang Walet. Saya sejak dibuka awalnya lintasan kereta api dengan camat ya, dulu tahun 97 lah, itu saya udah berdiri di sini dengan rekan-rekan saya. Kalau jaga di sini setiap harinya tuh hampir lebih dari 20 orang. Itu dalam waktu 24 jam ya, itu ada lebih dari 20 orang. Berarti di shift-shift itu Bang ya? Iya, bergantian jam gitu. Ada yang sejam, ada yang 2 jam gitu. Frekuensi lalu lintas kereta tergolong tinggi di sini. Nyaris tiap 5 menit kereta melintas. Meski demikian, Farid hanya mengandalkan pandangan mata untuk mengawasi kereta yang akan melintas. Untuk menyetop lalu lalang kendaraan, para penjaga membuat palang dari pipa besi yang dioperasikan secara manual. Itu pun cuma di satu sisi saja. Saya mengetahui kereta tiba kalau dari barat itu lihatnya dari Tambun, stasiun Tambun. Kalau ada corong lampu kelihatan terang berarti kereta akan meluncur ke timur. Kalau ada lampu hijau berarti kereta akan datang dari timur gitu. Berarti kira-kira Bang, kereta itu kelihatan sekitar jarak berapa ratus meter nih sampai akhirnya palang ditutup? Ya kelihatan dari, mungkin dari Jalan Walet ketemu Jalan Baru ada ya 200 meter nih ya? Ada nggak ya? Lebih kali lah. Lebih ya, ya mungkin segitulah. Sekitar 200 meteran lebih, iya. kereta terlihat Baru ditutup palang pintu ya. Juni 2022 lalu, sebuah mobil tertabrak kereta jarak jauh di pelintasan ini. Mobil terseret sejauh 500 meter. Sopir pun tewas seketika. Farid bilang, kelalaian pengendara jadi musabab terus berulangnya kecelakaan di pelintasan sebidang Walet. Mereka udah benar-benar jaga, itu udah dilarang, tapi tetap aja dia masih nerobos gitu aja. Berarti masih banyak perilaku pengendara yang menerobos Oh banyak, sampai dengan sekarang pun masih ada. Kayak udah dibilangin ada kereta, awas ada kereta, tetap aja dia nerobos. Saban kali jaga selama 2 jam, Farid mengantongi uang sebesar Rp50.000 yang berasal dari sumbangan para pengendara. Bukan soal duit bagi Farid dan kawannya sesama penjaga. Mereka hanya ingin kecelakaan di pelintasan kereta tidak terjadi lagi dan lagi. Kita jaga ini bukan karena kita pamrih gitu, hitungannya kita membantu pengendara supaya nggak macet atau tertabrak kereta lah gitu hitungannya. Dalam peraturan Menteri Perhubungan, pelintasan sebidang terbagi dalam 3 jenis, yaitu pelintasan resmi yang dijaga, pelintasan resmi tak dijaga, dan pelintasan liar. Pelintasan sebidang Jalan Walet termasuk dalam jenis pelintasan resmi tak dijaga. Pelintasan Walet jadi contoh sengkarut pelintasan sebidang yang kerap memakan korban jiwa. Padahal status pelintasan tersebut resmi. Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan, pelintasan sebidang harus mengantongi izin operasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pelintasan sebidang harus dilengkapi rambu, marka, alat memberi isyarat lalu lintas, dan petugas penjaga. Tanggung jawab penanganan pelintasan sebidang berada di pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan status kepemilikan jalan. Kami dengan Kementerian PUPR membuat standar, ya, standar di dalam penanganan pelintasan sebidang, termasuk fitur dan teknologi yang digunakan. Itu yang akan menjadi pedoman bagi provinsi, kabupaten kota. Provinsi dan kabupaten kota itu yang melaksanakan untuk jalan provinsi dan kabupaten kota. Untuk jalan nasional ada kewenangan dari Kementerian Pemerintah Pusat. Berlarut-larutnya problem pelintasan sebidang serta masih banyaknya pelintasan sebidang tak memiliki peralatan keselamatan jadi potret abainya negara terhadap keselamatan warga. Jadi keselamatan ini, kita bicara keselamatan secara keseluruhannya, salah satunya memang hanya berimbas ke keselamatan di pelintasan sebidang. Di kita itu keselamatan itu belum menjadi prioritas kita. Kondisi ini diperparah dengan budaya masyarakat yang cenderung abai dan tak disiplin tatkala melewati pelintasan sebidang. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menegaskan kereta api harus didahulukan pada pelintasan sebidang. Pengemudi kendaraan wajib berhenti saat isyarat berbunyi dan palang pintu menutup. 90% yang kena itu ada di luar yang jarang melewati jalur itu. Ada kejadian bus juga harusnya tidak melintas, tapi dia hanya bukakan Google Map kan, dia lewati jalan perdesaan, rupanya di situ ada pelintasan. Kenalah dia, ya, kelalaian. Pengamat transportasi menilai simpul problem pelintasan sebidang yang tak kunjung usai ada di level pemerintah daerah. Namun, pemerintah pusat tak boleh menutup mata. Paling banyak itu di jalan kabupaten atau desa, itu jadi problemnya. Ini memang harus ada keinginan Pemda. Tapi di sisi lain Pemda itu juga punya keterbatasan fiskal. Saya pikir keterbatasan ini tentunya kalau mereka sudah berbuat, ya pusat bisa membantu daerah-daerah di daerah itu yang masih kurang. Agar tak ada lagi duka karena maut di pelintasan kereta, langkah konkret mesti dikebut untuk mengurai benang kusut. Kalau dia itu harus tutup, ya tutup sama sekali aja, nggak apa-apa. Tapi daerah-daerah didiskusikan dengan penduduk lokal. Sistem keselamatan di lintasan kereta masih jadi PR pemerintah. Lamban bergerak menandakan negara belum utuh hadir menyelesaikan problem ini. Sudah ada upaya itu, ya, tapi memang belum maksimal. Makanya ini perlu ada upaya-upaya lain lagi tadi, ya, agar maksimal. Ya, kalau dia itu harus tutup, ya tutup sama sekali aja, nggak apa-apa. Tapi daerah-daerah didiskusikan dengan penduduk lokal. Memberesi pelintasan menjadi tidak sebidang dapat jadi solusi jangka panjang, kendati bakal menyedot anggaran jumbo. Rencana strategis Kemen PUPR 2025 hingga 2029 misalnya butuh anggaran 21,39 triliun rupiah untuk membangun flyover dan underpass. Ini dalam rangka membenahi pelintasan sebidang di jalan nasional. Dan sebidang ini kalau semuanya diurutkan itu rata-rata setiap 800 meter ada perlintasan. Jadi kalau mau dijaga semuanya ya habis uang negara. Artinya memang harus dipilah-pilah, ada dijaga atau tidak dijaga, atau sama sekali ditutup. Pemerintah pusat belum bisa semuanya melakukan penanganan secara utuh di pelintasan sebidang karena masalah anggaran. Tapi bukan berarti kami diam. Kami menyiapkan bagaimana supaya itu segera ditutup, dibuat tidak sebidang. Meski bakal menelan biaya tak sedikit saat memperbaiki infrastruktur keamanan pelintasan kereta, negara patutnya tak cuek pada keselamatan warga. Negara seperti enggan menjadikan penyelesaian persoalan lintasan sebidang masuk list prioritas. Buktinya, segala daya dikerahkan agar moda kereta cepat bisa rampung.
Tidak hanya membandingkan antara kereta cepat dan lintasan sebidang, antara kereta cepat dengan moda transportasi lampu di daerah juga kesenjangannya kita makin jauh ya. Ya, tidak apa-apa saya mau kereta cepat silakan, tapi jangan hal-hal keselamatan menjadi terabaikan. Menyediakan sistem keamanan dan seluruh pelintasan sebidang tentu bukan seperti membalikan telapak tangan. Tetapi ribuan titik lintasan yang tak dijaga tak boleh didiamkan terus-menerus juga. Sulit bukan berarti tak bisa. Siapa penanggung jawab mengelola pelintasan sebidang? Sejatinya sudah ada pakemnya. Tinggal keseriusan menjalankannya. Karena jika tidak melangkah, sampai kapan kecelakaan terus membelenggu di pelintasan sebidang? Pemerintah pusat mengklaim, sembari perlahan aturan ditegakkan, Kemenhub bakal meminimalisasi potensi kecelakaan di pelintasan sebidang. Kami akan membuat yellow box di pelintasan sebidang. Ruang kuning itu harus bebas dari kendaraan bermotor. Ya, kami pasang itu dengan berharap tidak ada lagi kendaraan yang akan masuk ke jalur dalam kotak kuning. Dan itu kalau dia melanggar maka kena aturan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Kedua, dari sisi kereta api kami memasang dengan safety lamp. Si penjaga pintu nanti juga masyarakat juga bisa kita upayakan bisa memencet tombol, dan tombol itu akan menginformasikan dengan jarak 2 km kiri kanan itu lampu dan sirine yang menyatakan ada bahaya atau gangguan di pelintasan sebidang, ada hazard di situ. Pengguna lintasan sebidang juga mesti mengutamakan keselamatan dengan mempraktikkan budaya tertib berlalu lintas. Jika membandel, tindakan tegas harus diberikan. Enforcement kita juga rendah penegakan hukum. Kita nggak pernah lihat orang melanggar pintu perlintasan ditilang. Kok di Jakarta kan banyak itu pelintasannya tiba-tiba sudah tutup aja masih melanggar. Ya, karena mereka nggak ditilang, jadi mereka ya masa aman-aman aja. Membereskan problem di pelintasan sebidang jadi komitmen bersama, ya masyarakat, ya pemangku kepentingan, ya negara. Tanpa sinergi, barangkali mencipta ruang keselamatan di pelintasan sebidang cuma sekedar ilusi.